Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sulastri dengan NIM 32024020015, Program Studi Manajemen Informatika kelas MIF 4A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai routing pada mata kuliah Infrastruktur Enterprise, dosen pengampu Bapak Ahmad Ridho, Eskom Mkom. Baik, langsung saja pada pembahasan materinya. Di sini definisi routing. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Ia berperan sebagai penghubung antara dua segmen jaringan atau lebih. Router menyimpan semua informasi jalur di dalam sebuah sistem yang disebut tabel routing atau routing table. Routing juga dapat diartikan sebagai proses menentukan jalur terbaik agar paket data sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya konsep dasar routing. Konsep dasar routing berada pada jaringan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat IP unik sebagai identitasnya. Data dikirim dalam bentuk datagram atau paket data IP, di mana router akan membaca header datagram untuk menentukan kemana paket tersebut harus diteruskan. Selanjutnya di sini cara kerja routing. Untuk dapat melakukan proses routing harus terlebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Nah, di sini misalnya kita ingin mengirimkan data dari komputer B ke komputer D. Jika diperhatikan, setidaknya ada 3 jalur yang dapat dilalui, yaitu jalur merah, jalur biru, dan juga jalur hijau. Nah, warna jalur merah, jalur yang dilalui ada komputer B, router 1, router 2, router 3, router 4, dan kemudian baru komputer D. Sedangkan warna jalur berwarna hijau, jalur yang dilalui ada komputer B, ada router 1, ada router 3, ada router 4, dan kemudian baru komputer D. Nah, terakhir warna jalur warna biru, di sini jalur yang dilalui ada komputer B, router 1, router 4, dan kemudian komputer D. Nah, karena routing selalu mengambil jalur terbaik, maka ketika mengirimkan data dari komputer B ke komputer D akan lebih efisien apabila kita memilih jalur warna biru, karena jalur ini melalui lebih sedikit perangkat dan memiliki jarak yang paling pendek dibandingkan jalur lainnya. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah jalur terpendek atau shortest path. Nah, selanjutnya pada tujuan dan fungsi routing. Di sini untuk tujuan menghubungkan jaringan yang berbeda, baik lokal maupun global. Kemudian yang kedua, menemukan jalur tercepat dan paling efisien untuk pengiriman data. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan jaringan dengan pengalihan rute otomatis saat jalur utama terputus. Kemudian untuk fungsi routing di sini, route discovery, mengenali router lain dan menemukan jalur yang tersedia antar jaringan. Yang kedua ada route management, yaitu melacak dan mengelola semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data. Kemudian yang ketiga ada path determination, memilih jalur terbaik berdasarkan metrik seperti kecepatan, jarak, dan bandwidth. Lalu yang keempat load balancing, yaitu mendistribusikan traffic jaringan ke berbagai rute agar tidak terjadi kemacetan data. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis routing. Routing dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan pengiriman paket datanya, routing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama routing langsung atau direct routing. Routing langsung terjadi ketika host berada di jaringan fisik yang sama. Paket data dikirimkan secara langsung tanpa melalui perantara router manapun. Seperti contoh yang terlihat pada gambar A di sini, 2 host berada dalam satu jaringan yang sama sehingga pengiriman data berlangsung dari host satu ke host lainnya tanpa harus melewati router atau gateway. Nah, kemudian yang kedua, routing tak langsung atau indirect routing. Routing tak langsung terjadi ketika host berada di jaringan yang berbeda. Paket data harus melewati satu atau lebih router terlebih dahulu sebelum sampai ke tujuan. Nah, seperti yang terlihat pada contoh gambar B di sini. Host sumber berada di jaringan pertama, kemudian paket data dikirimkan melewati router terlebih dahulu. Lalu diteruskan ke jaringan kedua tempat host tujuan berada dan barulah pengiriman langsung ke host tujuan terjadi. Nah, selanjutnya berdasarkan metode pengelolaan tabel routing,
Berdasarkan metode pengelolaan tabel routingnya ada 3 jenis, yaitu yang pertama routing statik, rute dikonfigurasi manual oleh administrator. Yang kedua ada routing dinamis, rute diperbarui otomatis oleh protokol routing. Yang ketiga ada routing default, perutaian default di mana router diarahkan untuk mengirim paket data ke jalur default jika tidak ada rute spesifik yang cocok. Proses ini biasanya digunakan untuk sistem jaringan dengan satu titik keluar utama. Contohnya adalah proses koneksi ke internet. Nah, routing statis. Static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing. Jalur yang digunakan untuk mengirimkan data ditentukan secara statis dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang secara manual. Metode ini cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang sederhana dan stabil. Nah, adapun kelebihan dari routing statik, yang pertama kontrol penuh terhadap rute oleh administrator, yang kedua lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi antar router, yang ketiga ringan, tidak memerlukan banyak resource router. Kemudian untuk kekurangan routing statis di sini, yang pertama tidak adaptif, harus diperbarui secara manual saat terjadi perubahan. Yang kedua, sulit dikelola pada jaringan yang besar dan kompleks, dan yang terakhir tidak efisien untuk jaringan yang dinamis. Nah, di sini ada contoh penerapan static routing. Kita perhatikan topologi berikut. PCA berada di jaringan 192.168.2.0 dengan alamat IP 192.168.2.10 terhubung ke router A. Sedangkan PCB berada di jaringan 192.168.1.0 dengan alamat IP 192.168.1.10 terhubung ke router B. Router A dan router B saling terhubung melalui jaringan 10.2.0, di mana router A memiliki IP 10.2.0.2. Nah, kemudian router B memiliki IP 10.2.0.1. Karena PCA dan PCB berada di jaringan yang berbeda, maka dibutuhkan routing agar keduanya bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk static routing ini, administrator harus secara manual menambahkan rute di masing-masing router. Di router A, administrator menambahkan rute bahwa menuju jaringan 192.168.1.0, kirimkan data ke router B melalui gateway 10.2.0.1. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, di router B ditambahkan rute bahwa untuk menuju jaringan 192.168.168.2.0 kirimkan data ke router A melalui gateway 10.2.0.2. Rute-rute ini tidak akan berubah dengan sendirinya. Jika suatu saat ada perubahan jaringan atau jalur terputus, administrator harus masuk ke router dan mengubah konfigurasi rute secara manual. Nah, inilah yang menjadi ciri khas sekaligus kekurangan dari static routing. Kemudian selanjutnya routing dinamis. Dinamis routing adalah metode routing di mana router secara otomatis memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol routing dinamis. Nah, router-router saling bertukar informasi, kondisi jaringan, dan secara otomatis menentukan jalur terbaik. Metode ini cocok untuk jaringan besar yang topologinya sering berubah. Adapun kelebihan dari routing dinamis adalah yang pertama adaptif terhadap perubahan jaringan secara otomatis, yang kedua mudah dikelola untuk jaringan besar, yang ketiga mendukung redundansi jalur secara otomatis. Nah, namun untuk kekurangan dari routing dinamis, yang pertama di sini lebih kompleks untuk dipelajari dan dikelola. Yang kedua membutuhkan resource lebih tinggi berupa CPU dan memori router. Yang ketiga rentan terhadap manipulasi jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, selanjutnya di sini contoh penerapan dinamis routing. Kita perhatikan topologi berikut. Terdapat 3 router, yaitu router Jakarta, router Medan, dan router Surabaya yang saling terhubung. Nah, laptop 0 berada di jaringan 192.168.10.0 yang terhubung ke router Medan, sedangkan laptop 1 berada di jaringan 192.168.20.0 yang terhubung ke router Surabaya. Nah, misalnya laptop 0 ingin mengirimkan data ke laptop 1
Di sini, pada dynamic routing, ketiga router tersebut akan saling bertukar informasi secara otomatis menggunakan protokol routing seperti OSPF atau RIP tanpa perlu administrator mengatur rute satu persatu secara manual. Router Jakarta di sini berperan sebagai penghubung antara router Medan dan router Surabaya. Jika jalur antara router Medan dan router Jakarta tiba-tiba terputus, router tidak perlu dikonfigurasi ulang secara manual. Router akan langsung mendeteksi gangguan tersebut dan secara otomatis mencari jalur alternatif yang tersedia untuk tetap mengirimkan data ke tujuan. Nah, inilah yang membuat dynamic routing jauh lebih fleksibel dibandingkan static routing, terutama untuk jaringan yang besar dan sering berubah. Baik, selanjutnya di sini untuk protokol dynamic routing. Dalam dynamic routing, router menggunakan protokol routing untuk saling bertukar informasi. Berikut protokol yang umum digunakan. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, yang menggunakan hop count sebagai metrik dengan maksimum 15 hop, cocok untuk jaringan kecil. Yang kedua OSPF, Open Shortest Path First, yang menggunakan cost berdasarkan bandwidth sebagai metrik, lebih cepat dan efisien, cocok untuk jaringan menengah hingga besar. Kemudian yang ketiga EIGRP, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protokol hybrid milik Cisco yang menggunakan kombinasi bandwidth dan delay, lebih efisien dan mendukung VLSM. Kemudian yang keempat ada BGP, Border Gateway Protocol, yang digunakan di jaringan antar autonomous system atau AS, atau internet global menghubungkan antar ISP. Nah, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan static vs dynamic routing. Dari aspek keamanan, routing statis lebih aman daripada routing dinamis. Nah, dari aspek biaya, routing statis tidak membutuhkan biaya yang besar, sedangkan routing dinamis membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar. Dari aspek penyimpanan, routing statis tidak membutuhkan RAM yang besar, namun routing dinamis membutuhkan RAM yang besar. Kemudian dari aspek skalabilitas, routing statis cocok untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis cocok untuk jaringan skala besar. Nah, untuk aspek fleksibilitas, di sini routing statis konfigurasi secara manual dan kurang efektif. Sedangkan di routing dinamis, konfigurasi serba otomatis dan lebih efektif. Kemudian yang terakhir dari aspek kemudahan, routing statis harus dilakukan manual dan satu kerusakan berdampak ke semuanya. Sedangkan routing dinamis serba otomatis dan satu kerusakan tidak mempengaruhi lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada software atau tools yang digunakan. Yang pertama ada Cisco Packet Tracer, software simulasi jaringan untuk membuat topologi virtual dan mengkonfigurasi statik maupun dynamic routing tanpa hardware fisik, banyak digunakan di dunia pendidikan jaringan komputer. Lalu yang kedua ada Mikrotik Winbox. Di sini software berbasis UI untuk mengkonfigurasi router Mikrotik, termasuk menambahkan static route maupun mengaktifkan protokol OSPF dan RIP. Kemudian yang ketiga ada GNS3 atau Graphical Network Simulator 3, simulasi jaringan tingkat lanjut yang menggunakan image router asli sehingga hasilnya lebih mendekati kondisi nyata. Lalu yang keempat ada IVNJ, platform emulasi jaringan yang digunakan di level enterprise dan profesional. Lalu yang terakhir di sini ada Wireshark, digunakan untuk memonitor dan menganalisis paket data yang lalu lalang di jaringan, termasuk paket-paket protokol routing. Nah, selanjutnya ada hardware atau perangkat yang digunakan. Di sini ada router, perangkat inti yang menjalankan seluruh proses routing. Router membaca paket data, mencari jalur terbaik di tabel routing, lalu meneruskannya ke tujuan. Contoh produknya yang pertama ada Cisco ISR Series Enterprise, ada Mikrotik Router Board, ada Juniper MX Series, dan Huawei AR Series. Yang kedua, perangkat yang digunakan ada switch, menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch tidak melakukan routing, tugasnya hanya meneruskan data dalam satu jaringan yang sama. Kemudian yang terakhir ada PC atau server, sebagai host pengirim dan penerima data dalam jaringan. Nah, di sini masuk ke kesimpulan.
Dari materi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah routing adalah proses penentuan jalur terbaik untuk pengiriman paket data antar jaringan yang dijalankan oleh perangkat yang bernama router. Static routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator dan cocok untuk jaringan kecil yang stabil. Sedangkan dynamic routing bekerja secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan BGP sehingga cocok untuk jaringan besar yang dinamis. Untuk mengimplementasikan routing dibutuhkan perangkat keras utama berupa router seperti Cisco dan MikroTik, switch, serta PC atau server. Sedangkan tools yang digunakan antara lain seperti Cisco Packet Tracer, ada GNS3, MikroTik, Winbox, dan WireSec. Pemilihan metode routing yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala jaringan yang dibangun. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.